Amin. Dan untuk selanjutnya adalah materi kedua. Nah, ini akan disampaikan tadi oleh Ketua JPSM Sleman. Nah, sekarang kita yang lebih besar lagi nih. Nah, ini DIY. Nah, oleh Bapak Erwan Widiarto. Nah, beliau adalah Ketua 1 Jejaring Pengelola Sampah Mandiri DIY dan juga eh, merangkap Sekretaris Paguyuban Bank Sampah DIY dan banyak rangkapan-rangkapan lainnya lagi. Kalau saya ceritakan bisa setengah jam ini kalau CV-nya Pak Erwan ini. Yang jelas beliau sangat aktif. Nah, terutama juga beliau mengelola bank sampah Gria Sapulidi. Nah, seperti apa pengolahan sampah yang dilakukan oleh Gria Sapulidi? Monggo Pak Erwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, Coba dicek sound mungkin Pak Erwan dan share screen. Iya, terima Oh, kasih Pak Yebi. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. coba sekalian untuk share screen. Ya, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, bisa dilihat Pak Erwan. Oke. Baiklah, sebelumnya terima kasih yang kami hormati Ibu Merlani dari PT Birama Karya dan tim, kemudian Bapak Kasam, Wakil Dekan FTSB UII, kemudian eh, Bapak Dr. Hijrah, Ketua kami, Ketua JPSM Kabupaten Sleman, dan teman-teman yang lain dari JPSM Kabupaten Sleman yang sudah bergabung, dan para pegiat lingkungan dari seluruh Indonesia, tercatat dari Natuna hadir, dari Kalsel, dari Ende, ya, juga hadir. Dan langsung saja saya akan mencoba ya bercerita gitu ya, apa yang selama ini kita lakukan dalam mengelola bank sampah Gria Sapulidi yang tadi sudah sangat bagus dikerangkai teoritiknya oleh Mas Hijrah gitu ya. Nah, ini di lapangannya nanti akan apa bisa harus kita melakukan improvisasi terhadap apa kenyataan yang ada di lapangan. Teorinya semuanya sebenarnya kita mau seperti itu, tapi kenyataan di lapangan kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, bank sampah Gria Sapulidi ini adalah bank sampah yang berbasis komunitas. Jadi ini bank sampah yang mengelola sampah warga di RW 26 Perumahan Gumo Indah. Itu ada di Google Map lokasinya, ya, kelurahannya Sidoarung, Kecamatan Gudean, Kabupaten Sleman. Perumahan Gumo Indah itu perumahan yang berada di tengah sungai, karena benar-benar diapit oleh kali sebelah kiri maupun sebelah kanan perumahan, gitu ya. Nah, disitulah kemudian kami mengembangkan apa itu bank sampah Gria Sapulidi. Nah, selalu pertanyaan yang muncul itu bagaimana sih mengawali bank sampah. Nah, ini saya akan cerita saja gitu ya, pengalaman ketika bank sampah Gria Sapulidi itu berjalan. Nah, RW 26 itu terdiri dari sekitar 148 keluarga atau 417 jiwa, ya. Nah, sama seperti kawasan yang lain, karena kita semua adalah produsen sampah, maka kalau ada 470 jiwa, maka kalau katakanlah per hari, per orang itu menghasilkan 0,67 kg, mudahnya kita hitung setengah kilogram saja, maka sehari akan ada di tempat kami itu 208,5 kilogram sampah. Seminggu sekian, sebulan sekian.
Nah, pernah itu pengelolaannya tadi seperti disampaikan Mas Hijrah tadi, pengelolaannya secara komunitas. Itu ada warga di samping perumahan yang kebetulan punya lahan itu, awalnya itu udah sampahnya kita kelola. Gitu. Warga perumahan tinggal store retribusi, bayar gitu ya, 3 bulan, kemudian sampahnya diangkut, ditumpuk di dekat perumahan, gitu, di lahan milik dia. Gitu. Nah, ternyata gitu ya ditumpuk, kemudian kena hujan, itu baunya kena angin itu masuk ke perumahan. Warga perumahan merasakan bau yang tidak sedap. Itu dari sampahnya sendiri yang sudah dikelola dalam tanda kutip gitu ya oleh tadi. Kemudian seringkali juga dibakar. Karena ini di dalam banyak pemahaman orang kan cara yang paling efektif, paling cepat untuk memusnahkan sampah itu dibakar. Nah, saat dibakar itu asapnya juga kena angin masuk perumahan. Kita semua keplepekan gitu ya. Kita semuanya merasakan dampaknya secara langsung itu. Nah, hal seperti inilah yang membuka mata kami gitu di rumah di RW 26. Nah, persoalan seperti ini gitu ya biasa di tempat kami selalu dibawa di dalam satu pertemuan forum yang melibatkan seluruh warga gitu. Nah, forum itu sebenarnya selalu kita sepakati tanggal 16 Agustus malam. Jadi malam tirakatan. Malam tirakatan itu kita pakai untuk membawa persoalan-persoalan yang muncul di warga untuk diselesaikan. Pernah kita bahas tentang rumah masa depan gitu ya, makam, karena perumahan biasanya kesulitan untuk pemakaman warganya, nah kita selesaikan di situ dan kemudian bisa selesai gitu, kita mendapatkan lahan oleh desa gitu, kemudian dikelola menjadi makam. Nah, untuk sampah ini waktu itu kita hadirkan, kita undang Direktur Walhi DIY dan juga Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM. Nah, kita menceritakan persoalan seperti ini seperti apa sebenarnya. Nah, kebetulan waktu itu Walhi memiliki program penanganan sampah. Mereka membeli sampah anorganik. Nah, kemudian dari Kepala Pusat Studi, waktu itu Profesor Eko, kita mendapatkan bagaimana pengelolaan sampah di skala rumah tangga. Nah, dari bincang-bincang sarasian seperti itulah kemudian ada kesepakatan untuk membentuk, oh berarti gitu sampah kita kelola sendiri, maka dibentuk pengurus sampah yang awal-awalnya sebenarnya belum sebagai bank sampah. Kemudian kita cari tempat untuk menampung sampah anorganik, sampah non-organik. Nah, dalam waktu yang bersamaan kebetulan juga ada LSM lingkungan yang punya program PHBS gitu ya, bekerja sama dengan provinsi dan seterusnya, Dinas Lingkungan Hidup, waktu masih BLH, Badan Lingkungan Hidup. Nah, kita kemudian dikasih pemaparan informasi tentang model pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah. Nah, pada waktu yang sama ternyata di desa sebelah juga sudah mengelola pengelolaan sampah itu dengan bank sampah, maka kita melakukan studi tiru. Ya, kita tidak melakukan studi banding karena belum ada yang kita bandingkan, maka kita akan meniru gitu ya. Kita ke sana berombongan, mulai Pak Ketua RW, pengurus semuanya gitu, dan tadi pengurus yang dibentuk kita melakukan studi tiru ke desa tetangga, belajar soal bank sampah. Nah, kemudian kesepakatan ini dimatangkan terus di tingkat RW, karena basisnya kemudian RW, dan sepakat warga mengelola sampah, maka RW pun menyediakan kantong pilah untuk setiap rumah, untuk setiap keluarga. Waktu itu seperti itu awalnya. Jadi, karena memang kunci dari pengelolaan sampah di sumbernya itu adalah dengan pemilahan, maka harus ada tempat pilah. Nah, di awal itu gitu pihak RW sangat mendukung betul gitu dengan menyediakan kantong pilah. Nah, itulah kemudian gitu sebagai awal dari pengelolaan sampah berbasis komunitas gitu. Nah,
Kemudian dirumuskan visi misinya sebenarnya gitu ya RW, yaitu menjadi perumahan yang ramah lingkungan semacam itu gitu. Ada visi yang sampai sekarang itu kita tulis di struktur pengurus bank sampah gitu ya, untuk mengingatkan terus sebenarnya kemana sih kita akan mengelola sampah ini gitu. Nah, persoalan yang awal yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset, cara pandang, sikap, perilaku masyarakat terhadap sampah gitu. Yang awalnya tadi misalnya kumpul, angkut, dibuang, dibakar dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kita terus belajar tentang itu, kita kumpulkan berbagai kesempatan, kita melakukan sosialisasi. Nah, kita bersepakat gitu bahwa ini perlu gitu, ada yang mengawali, kemudian ada agen penggerak perubahannya gitu. Maka disasarlah adalah kelompok ibu dasawisma. Ya, ini kemudian menjadi motor. Jadi di RW 26 ini ada 9 dasawisma. Nah, 9 dasawisma itu kemudian masing-masing punya eh, apa pengurus lingkungan gitu ya. Itulah yang kemudian menjadi penggerak motor untuk berjalannya bank sampah ini. Kenapa kita ibu rumah tangga gitu ya, sebenarnya awal timbulan sampah itu rumah tangga, dan disitulah itu pemilahan yang dimulai. Maka kita efektif untuk melakukan sosialisasi itu di pertemuan PKK gitu, yang kebanyakan memang kemudian ibu-ibu. Nah, ini secara nah, biasanya pemilahan sampah rumah tangga itu seperti ini, dan itu kemudian kita terus sosialisasikan, bahkan sampai sampai sekarang pun gitu kita terus melakukan ini. Gitu. Ini gambaran seperti apa. Saya kira ini bisa dibahas nanti juga. Nah, sosialisasi yang kita lakukan itu lewat berbagai eh, kesempatan gitu. Jadi rapat RT, rapat RW gitu. Kita biasanya gitu yang sepakat sudah menjadi pengurus tadi gitu minta waktu gitu di awal-awal itu untuk melakukan sosialisasi atau penjelasan bahwa sampah harus kita olah, kita kelola gitu. Bahkan gitu di kebetulan misalnya saya pengurus RT juga, saya seksi lingkungan gitu. Kalau kita membuat undangan dulu, undangan rapat RT misalnya gitu, di bawah itu selalu gitu kita beri sepan sponsor ya, pesan sponsor untuk selalu mengelola sampah kita, setorkan ke bank sampah dan seterusnya. Nah, lewat peron PKK, lewat dasawisma, lewat pitulasan, 17-an, lewat tempat ibadah gitu. Jadi biasanya kalau Ramadan misalnya gitu ya, kebetulan kami lingkungan muslim gitu. Kalau dapat jatah kultum gitu, maka diisi dengan fikih lingkungan gitu. Misalnya diisi dengan bagaimana kita harus mengelola sampah, termasuk belakangan misalnya ada fatwa MUI tentang pengelolaan sampah gitu ya, kita sampaikan itu terus kita lakukan sosialisasi itu sehingga terus mengena di seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, kemudian ini secara definitif sebenarnya 2007 Bank Sampah Sapulidi itu dibentuk gitu sebagai bank sampah. Kemudian tadi pendampingan yang dilakukan oleh LSM itu, kemudian ada program Yogyakarta Green and Clean, awalnya sebenarnya DIY Green and Clean gitu ya. Kita ikut di sana gitu, tapi waktu itu gitu karena ini, nah program inilah yang sebenarnya itu menjadi salah satu sarana bagaimana bank sampah itu bisa sustain gitu ya, karena di situ kita dipantau selama setahun gitu ya, kita di data dimintain administrasinya, pencatatannya seperti apa gitu ya, kemudian ada monitoringnya gitu, kemudian ada evaluasinya gitu. Di situ semua indikatornya, misalnya jumlah sampah terkelola gitu, berapa nasabahnya, nanti yang eh, sumber ekonominya seperti apa. Jadi tidak hanya jual beli sampah pilah, tapi kemudian bisa mengembangkan daur ulang dan seterusnya. Nah, disitulah gitu kita kemudian bisa terus melakukan monitoring dan evaluasi. Gitu.
Tapi gitu ketika 2008 itu kita sudah ikut dan jadi pemenang harapan, 2009 itu kita mati suri gitu ya. Bank sampah itu sempat kita mati suri gitu. Nah, ada banyak hal gitu yang kemudian tadi melalui evaluasi, monitoring atau cek istilah yang masih cerah tadi gitu. Kita kemudian melakukan evaluasi internal, pembenahan ke dalam gitu. Nah, 2010 kita bisa hidup lagi, bangkit lagi, dan ikut lagi program DIY Green and Clean, dan kemudian 1 tahun kemudian ya ini terus tumbuh, bahkan rumah sewaan yang awalnya milik warga itu kita pinjam, itu tak mampu menampung sampah yang kita kumpulkan dari warga. Maka kemudian itu di bawah RW menginisiasi lahan kosong untuk membangun bangunan bank sampah. Nah, inilah yang membedakan sebenarnya dengan TPS 3R. Kalau bank sampah itu kebanyakan adalah inisiatif mandiri murni dari warga, pendanaannya gitu ya. Kalau TPS 3R adalah bangunan yang kemudian diberikan oleh pihak pemerintah gitu ya. Bahkan dalam jumlah yang begitu besar gitu. Nah, kalau bank sampah kita memang inisiatif mandiri, kemudian itulah kita membangun gitu, bangunan yang kemudian kita sebut bank sampah untuk menampung sampah warga, termasuk kantor dan juga UKM untuk membuat kreasi daur ulang. Nah, seterusnya kemudian ada pembenahan administrasi, dan itulah kemudian ikut lagi lomba, maka 2011 kita menjadi best of the best DIY Green and Clean. Terus kemudian ikut terus itu sampai terakhir kemarin gitu ya, yang sudah sekali juara ya mungkin gitu juara dan juara sampai terusnya. Dan ini bank sampah gitu sejak awal itu hanya mengelola sampah anorganik yang bersih dan kering gitu. Nah, kita juga begitu pencatatannya juga seperti itu gitu untuk penjualan rata-rata gini. Nah, ini omset penjualan sampah pilah anorganik di awal, sumber utama adalah ini. Nah, yang menarik tadi kalau kemudian kita bicara tentang omsetnya apa. Nah, kalau bank sampah Gria Sapulidi ini yang mengelola di lingkungan RW. Kalau kita kemudian melakukan sosialisasi di desa sebelah gitu, maka desa sebelah pun gitu silahkan mendirikan bank sampah sendiri, omsetnya mereka kelola sendiri, tidak menjadi omset yang masuk di bank sampah gitu. Jadi seringkali itu kemudian ya kita omsetnya kita paling di kisaran itu terus gitu. Karena kita misalnya kita membentuk bank sampah gitu di perumahan Sidoarum gitu, misalnya ada 2 di sana gitu, yang kita anukan. Ya udah silakan Bu bentuk Pak, kemudian kita apa hubungkan ke pengepul gitu ya, silakan langsung bertransaksi gitu. Yang kemudian ya itu omset mereka, bukan lagi omset bank sampah Gria Sapulidi gitu. Sama dengan kalau kita membina ke sekolah-sekolah gitu, banyak sekolah-sekolah yang kemudian membentuk bank sampah sekolah, yang kemudian silakan berhubungan langsung dengan pengepul, omsetnya juga menjadi omset mereka, bukan omset kita. Itu yang barangkali kemudian nanti bisa, omset kita itu berkisar di kisaran itu saja gitu. Meskipun kemudian kita berinovasi gitu untuk mendapatkan omset tambahan gitu di luar penjualan sampah pilah gitu, yang itu nanti akan kita ceritakan. Nah, jadi aktivitas bank sampah Gria Sapulidi itu yang pertama adalah pengelolaan sampah warga di lingkungan RW 26. Kemudian kegiatan pembinaan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Jadi barangkali ini juga ada beberapa gitu yang ikut di webinar ini gitu ya, misalnya SMK Negeri 2 Godean gitu ya, itu sampai sekarang masih MOU dengan kita gitu untuk pembinaan pendampingan bank sampah sekolahnya. Ada SMA Negeri 1 Godean, ada SMP 3 Godean, ada SMP Negeri 3 Yogyakarta, SMP Negeri 1 Yogyakarta gitu. Bahkan pernah juga Al Azhar gitu kita menjalin MOU juga gitu. Nah, itu kemudian menjadi masing-masing omsetnya menjadi milik mereka, bukan menjadi omset dari bank sampah Gria Sapulidi. Karena mungkin ya kita lebih kepada konsep entrepreneurship, sociopreneurship gitu yang less profit more benefit
gitu ya. Jadi keuntungannya, tapi benefit keuntungan kemanfaatan di pihak-pihak lain itu yang kemudian menjadi lebih besar gitu ya. Nah itu ini proses bank sampah pengelolaannya, data pemilahan dari rumah, dari warga, kemudian penyetoran ke bank sampah. Nah di awal-awal bank sampah dulu sebenarnya kita selalu buat piket. Jadi bukanya seminggu 2 kali gitu ya. Setiap hari misalnya Selasa sama Sabtu misalnya gitu ya. Waktu itu kemudian yang jadi penjaga piketnya masing-masing kader Dasawisma gitu. Tapi seringkali gitu karena kesibukan ibu-ibu ya warga keluarga di perumahan kami ya, maka kita bikin sekarang ini penyetoran sampahnya 24 jam 7 hari seminggu gitu. Karena kita buka gitu ada tempat setor sampah yang warga tinggal menyetorkan sampah yang sudah dipilah itu, yang penting ada daftar namanya gitu. Jadi ditulisi gitu namanya siapa, RT berapa. Nanti kemudian petugas menentukan hari waktu untuk mencatat, menimbang sekaligus menjual ke pengepulnya. Jadi kita gitu. Maka warga itu bisa menyetor ke bank sampah Gria Sapulidi ya, nasabah itu 24 jam sehari. Punya waktu luangnya jam 11 malam gitu bisa memasukkan di tempat setor sampah gitu. Atau punya waktunya pagi mau berangkat ke kantor gitu, mampir bisa seperti itu gitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian kita juga kegiatan pembinaan sampah di wilayah lain seperti yang tadi kita ceritakan gitu, misalnya kita berbagai desa gitu, termasuk dari pihak kelurahan kita diminta misalnya untuk di pedukuhan yang lain gitu. Nah, dalam pengembangannya pedukuhan lain itu kemudian membentuk bank sampah sendiri, kemudian dikelola sendiri, omsetnya mereka tangani sendiri. Maka kalau tadi mengikuti yang paparan Mas Hijrah bahwa misalnya wah ini omsetnya positif naik terus gitu. Nah, kita tidak mendapatkan data yang seperti itu gitu. Bahkan pernah menjadi perdebatan, mestinya kalau pengelolaan sampah baik gitu, karena 3R itu yang pertama reduce, maka sampah yang dikelola itu seharusnya semakin berkurang gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian mestinya gitu kalau dalam satu lingkungan gitu, kemudian tiap tahun ada sosialisasi tentang reduce, reuse, recycle gitu, maka sampah yang muncul itu adalah semakin sedikit itu sampah yang dikelola dan seterusnya. Itu selama ini masih juga ada perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu. Nah, kemudian kita juga melakukan pelatihan dan pameran produk daur ulang gitu. Jadi pelatihan ini tidak hanya kita menerima pelatihan, tapi juga kita pengurus bank sampah itu juga kita ikutkan pelatihan-pelatihan. Gitu. Misalnya ada inovasi baru untuk upcycle apa ya, kita kirim gitu ya. Kalau kita ya ini peningkatan kapasitasnya selalu seperti itu gitu. Kita kirim mereka untuk kemudian nanti setelah mengikuti pelatihan maka mereka bisa menjadi trainer gitu, menjadi pelatih kalau kemudian ada pameran atau kemudian ada kunjungan gitu, atau juga sekadar untuk memproduksi daur ulang kreativitasnya. Nah, kemudian aktivitas yang lain yang selama ini kita jalankan adalah juga kita melakukan promosi ya, kampanye pengelolaan sampah lewat media. Ini saya ingat betul gitu seperti yang saya Pak Direktur Pengelolaan Sampah itu Pak Nofrisyal Tahar gitu, salah satu fungsi utama dari bank sampah itu adalah edukasi ya, bagaimana selalu mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yaitu dengan 3R gitu. Maka yang paling penting yang terus diingatkan adalah reduce gitu ya. Ya, untuk selalu mengurangi timbulan sampah, mengurangi potensi munculnya sampah itu yang harus terus didengungkan gitu. Ya. Dan ini beberapa contoh kampanye kita lewat media gitu ya, kebetulan seringkali kita ada kunjungan, ada wartawan yang datang meliput gitu, kemudian ya ditulis itu macam-macam, ada di Tribun, ada Suara Merdeka, KR, Bernas, gitu, Radar Jogja, dan seterusnya itu banyak sekali gitu.
Nah, ini ya alhamdulillah gitu, upaya kita untuk selalu melakukan sharing ya, bagaimana pengelolaan sampah itu yang mudah-mudahan kemudian bisa menginspirasi gitu. Itu aktivitas. Nah, tadi yang juga penting untuk bagaimana agar bank sampah itu bisa terus berkelanjutan gitu ya. Artinya bisa masuk data yang 37% dari KLHK tadi ya, dari 11.000 gitu kita masuk, mudah-mudahan kita masuk yang 11.000 itu menjadi yang 37% lah gitu. Karena sampai sekarang alhamdulillah kita masih berjalan gitu ya, masih bahkan penjualan masih terakhir Oktober kemarin juga kita menjual sampah pilah itu masih jalan dan tiap bulan tetap jalan karena pengepul kita komit untuk selalu mengambil sampah yang kita kumpulkan. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana menjaga semangat di lingkungan, di komunitas, gitu, termasuk juga di pengurus, agar terus mengelola sampahnya. Maka kita punya gitu event yang terus kita lakukan setiap bulan, setiap tahun misalnya, untuk lomba kebersihan antar RT, antar dasawisma, gitu. Kemudian ada lomba daur ulang, ini dipakai untuk menemukan ide-ide baru, kreativitas baru dalam mencipta kreativitas dengan sampah gitu. Itu kita selalu lakukan gitu. Kecuali ini kemarin pandemi, kita lomba ini kita tiadakan gitu. Tapi nanti akan kita buat program baru menyambut ulang tahun Gria Sapulidi. Nah, kemudian semangat itu juga terus terjaga karena kita gitu sudah memproklamirkan diri gitu ya, siap untuk menjadi tempat kunjungan gitu, tempat belajar, dan banyak sekali mahasiswa termasuk mahasiswa dari FTSP UII gitu yang beberapa kali menyusun tugas akhirnya ke tempat kami gitu, ada yang S2 dari UIN, bahkan ada yang S3 waktu itu dari UGM, kemudian beberapa ini terakhir kemarin malah dari Canberra gitu ya, menghubungi kami untuk bicara tentang pengelolaan sampah komunitas dan menerima tamu studi banding ini apa ya untuk menjaga semangat gitu, karena kalau kedatangan tamu gitu lingkungan kita kotor gitu ya, jorok dan seterusnya gitu kan malu gitu, maka kita harus terus menjaga lingkungan karena nanti kalau ada tamu gimana ya, gitu. Kemudian juga menjaga semangat itu juga selalu melakukan studi tiru. Jadi kita beberapa kali juga terus belajar ke tempat lain gitu, yang dari situ kemudian bisa kita ambil apa sesuatu gitu yang bisa kita tiru, kita lakukan di tempat kita. Kita misalnya pernah belajar tentang pengelolaan sampah organik gitu, kemudian dibuat lorong sayur gitu, kita belajar gitu. Kemudian juga belajar-belajar di tempat lain yang kemudian nanti kita terapkan di tempat kita. Nah, menjaga semangat itu juga dilakukan dengan kita terus menunjukkan bahwa lingkungan bersih dan hijau itu ternyata enak gitu ya. Terusnya gitu. Nah, ini kalau kita mengadakan lomba-lomba itu biasanya begitu. Mungkin kalau sekarang itu juara satunya itu mungkin bisa bunga janda bolong gitu misalnya gitu ya. Atau eh, apa gitu ya. Kita ini bunga tanaman gitu. Jadi pernah yang juara itu misalnya tabu lampot, jambu, belimbing dan seterusnya gitu. Jadi kita itu dalam bentuk kadang juga ada pialanya gitu, tapi lebih banyak ke bentuk-bentuk yang bisa kemudian memperkuat lingkungan kita gitu. Nah, ini di media ini juga satu energizer gitu ya, membuat kita untuk lalu maka sesekali gitu kita kadang mengadakan kegiatan gitu, kemudian yang bisa diliput oleh media ini penting, seperti misalnya disambut tahun baru Hijriah dengan menanam pohon gitu. Nah, itu anak-anak TPA kita kumpulkan, tidak hanya TPA di tempat kami, tapi juga TPA-TPA di sekitarnya gitu. Kemudian kita ajak, yuk hijrah gitu. Bukan Mas hijrah ya, yuk hijrah, hijriah, yuk hijrah gitu mengelola sampah dan seterusnya itu ke
anak-anak TPA gitu. Ya mudah-mudahan itu adalah edukasi sejak dini untuk menanamkan tadi kesadaran tentang pengelolaan itu dan seterusnya. Kemudian ternyata gitu ketika kita mengelola sampah kita gitu itu bermanfaat gitu, bahkan termasuk gitu dalam mendukung kabupaten sehat gitu ya. Pernah kita menjadi titik kumpul juga penilaian titik penilaian Adipura dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang selama ini gitu bisa menjadi penyemangat kita. Ini beberapa liputan di media ini juga menarik, itu juga memberikan semangat bagi kami. Kemudian juga kami terus menyebar virus pengolahan sampah ke desa-desa lain. Jadi tidak hanya saya gitu, nanti ada tim yang lain gitu yang ikut juga gitu kan, memberikan materi-materi tentang pengelolaan sampah, pelatihan, daur ulang dan seterusnya. Semangat itu juga kita jaga kemarin dengan merenovasi bangunan. Jadi bangunan pendopo dan bank sampah itu awalnya dari kayu bambu yang sudah mulai keropos gitu, kemudian kita renovasi sekarang dengan beton dan baja ringan itu untuk kemudian padahal terus pengelolaan sampah itu juga harus terus kita lakukan. Maka ketika renovasi bangunan direnovasi itu kita melakukan ini pencatatan dan penimbangan sampah oleh pengurus. Dan itu salah satu yang selama ini kemudian meningkatkan semangat kita semua. Awalnya misalnya bangunan pendopo itu hanya ukuran 3 kali 7 dapat jadi 5 kali 7, kebetulan lahannya masih ada dan seterusnya. Itu supaya kita para pengelola dan warga juga tetap bersemangat dalam mengolah sampah. Kemudian bergabung di jejaring dan paguyuban. Nah, ini saya kira juga salah satu bentuk bagaimana kita setelah menjadi pengelola sampah mandiri itu tetap punya semangat gitu, tidak merasa sendiri gitu. Cari teman gitu. Ya, cari teman gitu. Kita perkuat jejaring, kita perkuat networking, kita perkuat silaturahim gitu ya. Nah, karena dari situ kemudian akan muncul banyak hal gitu yang bisa kita pakai untuk mengembangkan organisasi kita gitu. Dengan bergabung di jejaring, bergabung di paguyuban gitu, kita akan punya banyak kesempatan untuk belajar. Gitu. Jadi kita juga bisa sharing. Karena alhamdulillah itu jejaring pengelola sampah mandiri di Sleman ya masih aktif. Ini mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Mas Hijrah ini kemudian kedepannya akan semakin baik gitu ya. Dan ini salah satu terobosan ini webinar di pagi hari ini gitu ya. Ini satu yang sangat sangat luar biasa, ide yang sangat cemerlang gitu. Apalagi juga jejaring Mas Hijrah juga sangat luar biasa gitu. Maka bisa di sini di webinar ini itu terlihat ini pentaheliknya bermain gitu ya. Pentahelik itu ABCGM. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sampah itu extraordinary problem gitu yang harus diselesaikan secara pentahelik. ABCGM, akademisi, businessman, ada PT Drama Karya tadi gitu ya. C-nya community gitu, komunitas kita semua pengelola itu. G-nya government, ada DLH, banyak tadi juga peserta yang dari DLH gitu. Kemudian M-nya mestinya media gitu. Mudah-mudahan nanti juga banyak karena beberapa juga kita bisa menulis sekarang ini gitu di media kita masing-masing gitu untuk tadi mengelola sampah dengan lebih baik. ABCGM ini di hari ini terwujud kerjasama yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ini tadi membuat networking kita lewat JPSM, kemudian melalui perkumpulan paguyuban, kita berbagai hukum sejak 2017 gitu. Nah, mungkin nanti JPSM juga bisa dibadan-hukumkan gitu. Mungkin Mas Hijrah punya program itu gitu. Kemudian Kak Ulidi juga bergabung di Forum Upcycle Indonesia gitu yang berbadan hukum sejak 2020. Ini Forum Upcycle ini lebih banyak kepada pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Ya.
ini yang selama ini menjadi penyemangat kami, tamu-tamu gitu ya, tidak hanya dari Indonesia, dari luar negeri gitu ya. Dan nah, kemudian gitu tadi ada inovasi sebagai sebuah bentuk agar gitu ya organisasi itu masih tetap berjalan, itu harus ada inovasi. Nah, karena saya gitu ya lebih banyak bergerak di dunia pariwisata gitu ya, maka saya juga banyak mencuri ilmu gitu ya, menerapkan ilmu dari dunia pariwisata itu dalam pengelolaan sampah, terutama mengemas ya pengelolaan sampah ini sebagai atraksi wisata, karena ada rumusan eduwisata atau ekowisata, maka pengelolaan sampah itu gitu bisa kita kerangkai sebagai sebuah atraksi wisata. Nah, karena berwisata itu mencari pengalaman baru, salah satunya gitu ya, merasakan pengalaman baru. Nah, banyak yang kemudian sekarang itu pengen gitu kawasannya itu sampahnya dikelola dengan baik. Nah, kita yang punya pengalaman, misalnya kita bisa berbagi ilmu. Nah, kemudian juga gitu pariwisata itu menonjolkan juga potensi budaya, kulinernya dan seterusnya. Nah, itu semua gitu bisa kita kerangkai gitu di Bank Sampah Gria Sapulidi. Gitu. Dalam tanda kutip kita ingin menjadi Dewi Olim, desa wisata olah limbah, gitu ya. Nah, situlah kemudian kita kolaborasikan potensi-potensi yang ada gitu. Misalnya tamu gitu kita sambut dengan kesenian kentongan gitu. Yang narasinya gitu diganti, lagu-lagunya, lirik-liriknya diganti dengan narasi yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Dan dilakukan oleh ibu-ibu sendiri gitu. Ini didapatkan kelompok ini gitu ketika 17-an gitu. Mereka pentas di acara 17-an gitu. Kemudian ini bagus, yuk kita gandeng untuk mengisi kalau ada tamu gitu. Ya, gitu dan seterusnya gitu. Jadi ini gitu termasuk kuliner gitu. Kalau berkunjung ke Gria Sapulidi gitu, sekarang mau sekalian Mas, mau snacknya, makan siangnya gitu, kita siap gitu. Jadi ibu-ibu siap gitu ya, anunya siap gitu. Pelatihannya ada UKM, kita punya UKM pelatihan itu gitu. Maka yang muncul begini, belajar daur ulangnya oke, makanannya juga lezat gitu. Jadi ini sebagai salah satu upaya tadi bagaimana mendapatkan pendapatan ekonomi gitu ya di luar gitu sampah yang dikelolanya masih stagnan gitu misalnya. Maka disinilah gitu kita aspek pembelajaran gitu tapi sekaligus sebagai dan alhamdulillah gitu ini pemasukan dari sini gitu ya cukup lumayan besar gitu bisa bisa ini pengelolaan organisasi agar ya. Kemudian nah ini contohnya ya tadi ada kemudian kita bikin baju daur ulang gitu, kemudian kita pakai untuk ikut kirap desa keliling itu sekaligus kita punya pasukan untuk pemungut sampahnya di paling belakang, jadi kita ada di paling belakang arah-arahan gitu sekaligus. Nah, itu edukasi untuk sekitar wilayah sekitar. Ini minumannya kita buat lokal gitu ya, makanannya gitu. Dan selama ini alhamdulillah selalu responnya luar biasa. Mereka belajar pengelolaan sampahnya semangat gitu, mencatat gitu. Salah satu yang sebenarnya kami ingat betul itu Provinsi Bali. PKK Provinsi Bali 2013 belajar ke tempat kami gitu. Tapi sekarang pengembangan di sana luar biasa betul gitu karena komitmen dari pemerintah daerahnya untuk pengelolaan sampah, termasuk sekarang ada Pergub gitu ya, selain Pergub pelarangan plastik sekali pakai, ada Pergub pengolahan sampah dari sumbernya, berbasis sumber, itu yang sangat detail, kemudian ada sanksi dan seterusnya, itu bagus sekali di Bali, yang kemudian tahun 2020 ini disusul oleh DKI. Kita berharap di DIY juga akan seperti itu. Oke, ini kemudian beberapa yang belajar berkunjung ke ini ada mahasiswa UI skripsi, UNY penelitian dan seterusnya karyawan pembinaan mahasiswa. Nah, inovasi juga gitu kita lakukan di tingkat kebijakan gitu. Artinya ini dari struktural pemerintahan di tingkat yang paling bawah
yaitu RW gitu ya. Kebetulan Bapak RW-nya sangat mendukung betul, maka ada pengurusan surat Pak RW wajib menunjukkan sebagai nasabah bank sampah. Gitu. Kalau ada Pemkab kan yang ada surat edaran Bupati, ASN wajib menjadi anggota bank sampah. Gitu. Itu ya inovasi kebijakan yang sangat menarik. Gitu. Nah, kemudian inovasi yang terus kita kembangkan gitu. Jadi kalau awal itu bank sampah itu hanya mengelola sampah anorganik, padahal kenyataannya 60-70% sampah komposisi sampah kita adalah sampah organik, maka kita sejak beberapa tahun yang lalu gitu kita sudah mengelola sampah organik kita, baik dengan biopori, dengan komposter, dengan tata pura gitu kita lakukan, gitu kita awali sebenarnya di pengurus bank sampah di Desa Pulidi, dan ini baru rapat kemarin malam itu kita mau bikin program 1000 losida untuk hari ulang tahun ke-13 Bank Sampah Desa Pulidi tanggal 10 November nanti gitu. Kita lahir itu 10 November 2007. Maka tahun ini akan usia yang ke-13. Kita bikin losida gitu, lodong sisa dapur seperti gambar itu gitu ya, dari pralon yang kemudian itu untuk mengelola sampah organik rumah tangga, sampah dapur kita. Maka stop kirim sampah organik ke TPA. Jadi kalau 60% produksi sampah kita yang organik kita kelola gitu, maka insya Allah yang dikirim ke TPA itu juga akan semakin sedikit gitu. Hanya residu yang dikirim ke sana. Kita coba ini, dan alhamdulillah juga akhir tahun kemarin kita juga mendapat bantuan komposter dari DLHK Kabupaten Sleman gitu ya. Ya, ya, yang bisa kita bagikan ke pengurus dulu gitu karena jumlahnya masih sangat terbatas. Nah ini tentunya program Sibulosida ini kalau di misalnya Bu Merlani gitu menawarkan kerjasama, mungkin lah kami bisa diajak bekerja sama untuk pembuatan losida ini gitu. Nanti bisa di losida ini ada logonya PT Mirama Karya gitu misalnya. Ini contoh ketika kita kemarin dengan paguyuban bekerja dengan BI gitu ya. Ini losidanya gitu ada logo-logonya BI. Ini ditanam di perumahan karyawan BI. Nah, ini kemudian nanti kalau ini kita selain nanti di perumahan Gunung Indah bisa kita lakukan juga gitu penanaman losida gitu di tempat lain yang memungkinkan gitu. Kalau ada nanti kerjasama dukungan dari Bu Merlani gitu kami dengan senang hati gitu mungkin nanti lewat Mas Hijrah atau Pak Febi Pak Yebi yeah. Itu kemudian ini kondisi bank sampah kami dan penjualan, dan ini sebagian pengurus itu mengenakan batik ini juga dibeli dari sampah gitu. Jadi batik ini dibayari dengan sampah hasil setoran para nasabah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ini bisa menginspirasi lah gitu karena itu yang selama ini kita lakukan. Gitu. Dan nanti dalam forum ini juga mudah-mudahan kami juga mendapatkan masukan-masukan yang bisa untuk mengembangkan apa yang sampah biasa Pulidi di masa depan gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa ini bank sampah komunitas, jadi bukan bank sampah milik pribadi saya gitu. Jadi ini komunitas dan ini dikelola oleh ya pengurus yang jumlahnya sekitar 20-an gitu. Ada 20-an gitu dari masing-masing RT mewakili. Dan besok pas ulang tahun itu akan terjadi pergantian pengurus untuk yang ke berapa kalinya gitu. Jadi kita juga ingin menunjukkan adanya regenerasi bahwa kita terus berlanjut gitu, maka pengurus itu terus berganti setiap 3 tahun. Itu saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mas JB. Oke, terima kasih Pak Erwan atas sharingnya. Nah, oke,
sangat banyak ini yang diceritakan pengalaman oleh Pak Irwan jatuh bangunnya. Nah, tadi Pak Hijrah secara teoritis cerita kompleksitasnya, Pak Irwan sudah membuktikan sangat kompleks sekali ternyata di bank sampah. Nah, ini setelah ini Bapak Ibu kita lanjut.